para bapak dan ibu sekalian di subuh hari ini untuk bersilaturahim dan juga sama-sama kembali mempelajari ilmu-ilmu tentang keislaman yang mungkin biasanya diisi dengan tahsin ya bersama Ustaz Yedi. Kali ini insya Allah saya hadir di sini untuk menyampaikan tentang materi Sirah Nabawiyah. Mungkin sedikit perkenalan dulu ya, nama saya Muhammad Atim. Tentu tidak seperti yang tadi disampaikan Ustaz Yedi ya, saya masih banyak kekurangan, hanya ingin berusaha mengamalkan dan menjalankan amanah ilmu. Karena saya pernah pesantren ya sanawiyah di Karawang. Saya asli dari Karawang sebetulnya. Ya, kemudian mu'alimin di pesantren di Garut. Itu pesantren Ustaz Aceh Zakaria ya rahimahullah. Lalu kemudian melanjutkan kuliah ke Lipia Jakarta. Dan kesibukan tinggal di Cimahi ya, dekat di Kamarung. Ya, tetangga ya, dekat ya. Saya mengajar juga di pesantren ya, di beberapa pesantren dan juga mengisi kajian-kajian kajian akidah ya. Untuk akidah ini alhamdulillah baru kemarin menerbitkan buku ya, buku akidah yang berisi tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Ya, lalu kajian fikih juga ya bersama Ustaz Yedi juga, dan juga kajian-kajian ilmu syar'i yang lain dan juga bahasa Arab. Intinya ingin mengajak pada umat ini paling tidak memahami dasar-dasar ilmu-ilmu syariat gitu ya, dan menggalinya dari sumber ya Quran dan Sunnah dan kitab para ulama ya, kitab para ulama. Karena memang saat ini banyak dalam tanda kutip pembodohan lah gitu ya. Jadi umat itu dibiarkan bodoh ya, jangan kamu pelajari langsung ke Quran dan Sunnah. Justru kan kita disuruh untuk belajar Quran dan Sunnah. Kenapa dilarang? Ya, jadi hanya manut pada kiai-kiai saja tanpa dijelaskan dalilnya seperti apa. Nah, ini banyak terjadi kekacauan dalam memahami agama Islam. Itulah yang mendorong saya untuk terus menggali ilmu dan berusaha untuk menyebarkan ilmu. Nah, di antaranya tentang ilmu Sirah Nabawiyah. Ya, ini ditulisnya sirah ya, tapi dibacanya sirah ya. Ya, dibacanya sirah di dalam bahasa Arab. Sirah itu artinya perjalanan hidup. Jadi kalau Sirah Nabawiyah ya artinya perjalanan hidup Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang sangat penting sekali untuk kita ketahui ya. Nanti ada beberapa alasan ya kenapa kita harus belajar sirah ya, pentingnya belajar sirah. Dan bahkan hari ini hampir mulai ditinggalkan. Anak-anak kita bahkan tidak mengenal Nabi gitu. Ya, kurang mengenal Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu di kajian kali ini mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali ya kita untuk mempelajari ya sirah Nabi Muhammad, dan juga mengajak bahkan memprogramkan ya anak-anak kita ya untuk mengenal lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Jadi butir-butir perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebelum kesini ini buku saya yang saya tulis yaitu meringkas yang panjang ya, seperti yang tadi saya disampaikan bahwa memang buku-buku sirah itu rata-rata tebal-tebal ya, sehingga kadang pas mau baca baru lihat bukunya udah kaget gitu ya, itu jadi akhirnya ya menyerah duluan. Ya, makanya saya berusaha untuk lebih meringkas ya
meringankan usaha ya untuk membaca. Jadi diringkas poin-poin intisari dari setiap peristiwa. Ya, ada juga buku yang ringkas tapi terlalu ringkas. Gitu ya, seperti misalnya yang biasa dipakai di pesantren ada namanya Nurul Yakin. Ya, ringkasan Nurul Yakin itu terlalu ringkas sekali, kurang penjelasan. Padahal sirah ini kan kisah. Ya, yang namanya kisah itu ya harus ada penjelasan, ada cerita. Makanya kalau kita baca hadis yang panjang itu rata-rata cerita. Ya, kalau Bapak Ibu baca kitab hadis Riyadhus Shalihin kan panjang-panjang. Nah, yang panjang itu biasanya cerita. Jadi cerita ini ya harus agak lengkap gitu ya ceritanya supaya lebih memahami. Nah, sehingga tidak terlalu ringkas ya, agak ceritanya agak dilengkapi. Poin-poin penting dari sirah Nabi Muhammad SAW itu ditampilkan di sini ya. Dalam setiap peristiwanya ya. Kemudian juga memberikan judul pada setiap peristiwa dan dikasih poin-poin judul ini membahas apa, sehingga satu poin pembahasan itu tidak terlalu panjang. Karena nanti beralih lagi ke poin yang lain gitu. Ya, supaya bisa menangkap pelajaran. Karena ketika kita membaca kisah Nabi Muhammad, ya itu kan lebih penting juga untuk mengambil pelajarannya gitu ya buat kita. Kemudian merangkaikan peristiwa sesuai waktu ya atau tahun kejadiannya, menghubungkan dengan ayat atau syariat yang turun. Nah, ini juga menjadi perhatian di buku saya ini. Jadi menghubungkan peristiwa ya yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad dengan ayat yang turun, karena ini sangat penting sekali. Jadi ketika ayat itu turun, apa yang dilakukan oleh Nabi, walaupun tentu secara ringkas ya. Tahun ini turun ayat ini ya, lalu apa kisahnya, supaya kita paham ketika membaca Quran ini kisah dibalik turunnya ayat itu. Itu ya. Kemudian mencantumkan gambar. Memang ada ilustrasi ya, gambar-gambar di setiap peristiwanya. Nah, kenapa kita mesti mempelajari sirah nabawiyah ya atau perjalanan hidup Rasulullah SAW? Nah, ini sebagaimana di surat Al-Ahzab ya ayat 21, ayat yang sudah terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh benar-benar. Bahkan di sini ada dua taukid ya. Barangkali para jamaah sudah rajin belajar bahasa Arab ya, alhamdulillah di sini dengan Sadian ya. Jadi ini huruf taukid, ada dua huruf taukid ya, la dan qad. Ya, ini menunjukkan penegasan yang sangat kuat, benar-benar sungguh. Ya. Karena bisa jadi umat ini belum percaya gitu, ada yang belum percaya. Allah harus menegaskan bahwa pada diri Rasulullah SAW itu adalah ada suri tauladan. Ya, uswatun hasanah. Ketika disebut suri tauladan, uswatun hasanah, ini maksudnya adalah suri tauladan yang lengkap. Makanya kata uswatun hasanah itu di dalam Al-Quran disebut berapa kali? Ada yang tahu? 2 kali. Ya, dan 2 kali itu yang pertama ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua ada yang tahu? Mungkin ada yang ngasih hadiah dari panitia yang bisa jawab. Yang kedua ditujukan kepada siapa? Uswatun hasanah. Kata uswatun hasanah yang kedua, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ini adalah menjadi suri tauladan yang lengkap. Ya, makanya 2 nabi ini
kita jadikan sholawat yang selalu kita baca di dalam sholat. Waktu sholat kan kita baca sholawat apa sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, pernah nggak terbersit pertanyaan, kenapa kok hanya 2 nabi itu yang disebut? Ya kan? Nah, rahasianya adalah ini, karena 2 nabi ini memiliki suri tauladan yang lengkap. Ya, baik dari diri pribadi beliau, kemudian keluarganya. Makanya disebut keluarga Nabi Muhammad itu kan semuanya jadi teladan. Yang disebut keluarga itu maksudnya ke bawah ya. Jadi baik dari istri-istri beliau, anak-anak beliau, semuanya jadi teladan. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ya, istri beliau Sarah, Hajar ya, kemudian anak-anaknya bahkan jadi nabi. Ya kan, Nabi Ismail, Nabi Ishak, bahkan keturunan-keturunannya itu menjadi para nabi. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim melainkan keturunan Nabi Ibrahim. Ya kan, Bani Israel itu kan dari Nabi Ibrahim. Sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, ya keturunan Nabi Ibrahim dari jalur siapa? Nabi Ismail. Kalau yang Bani Israel kan dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, sampai akhir ternyata dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, nah itu uswah hasanah. Ya, suri tauladan. Jadi dalam berbagai sisinya kehidupan Nabi Muhammad SAW itu jadi teladan. Ya, sehingga bisa diteladani oleh siapapun. Beliau teladan sebagai suami, ya kan, dari istri-istrinya yang sudah menjadi suami atau lagi gitu ya. Nah, itu kan bisa mencontoh kepada Nabi Muhammad sebagai suami. Beliau dari sisi sebagai ayah, ya kan, teladan sebagai ayah. Dari sisi sebagai kakek terhadap cucu-cucunya, Rasul kan punya cucu. Ya, Hasan Hussein, bagaimana beliau memperlakukan cucu beliau ya dengan sangat luar biasa. Ya, apalagi di sini sudah banyak ya yang sudah menjadi kakek ya. Dan juga nenek ya, tentunya mencontoh ya kepada Rasulullah dan istri-istri beliau. Itu juga menjadi teladan. Ya, dari sisi beliau sebagai pemimpin negara, ya, dari sisi beliau sebagai panglima perang, sebagai hakim dan sebagainya, banyak sekali dimensi dari pribadi Nabi Muhammad SAW dan semuanya menjadi teladan. Ya, bahkan misalnya ya, bagi laki-laki yang memiliki satu istri, setia pada satu istri, ya Rasul juga menjadi teladan. Kenapa? Karena ketika menikah dengan Khadijah itu kan tidak pernah menikah lagi dengan yang lain, setia dengan Khadijah. Itu juga bisa dicontoh teladan bagi yang memang suami yang mau setia kepada satu istri. Ya, atau juga berpoligami karena itu dihalalkan. Ya, Rasul juga menjadi teladan bagaimana bersikap kepada istri-istrinya. Ya, walaupun tentu istri Rasulullah SAW juga manusia yang punya rasa cemburu dan sebagainya. Ya, tapi kalau ditawari untuk bercerai, mereka tidak mau. Ya, kenapa? Nah, ini rahasianya ya para bapak mungkin ya, kalau ingin meluluhkan hati istrinya. Ya, jadi Rasulullah itu menjadi lelaki yang di mata istri itu tidak tertandingi. Kalau suami sudah menjadi yang terbaik bagi istrinya, itu sudah dilepaskan.
ya oleh istri itu. Nah itu Rasulullah SAW itu tidak ada tandingannya. Ya, jadi intinya dalam berbagai segi kehidupan beliau itu semua menjadi teladan yang harus kita gali, yang harus kita kaji, ya. Sehingga kehidupan Rasulullah itu ibarat samudra yang luas yang tidak akan pernah habis untuk digali. Ya, kisah-kisahnya, pelajaran-pelajarannya dari dulu sampai sekarang itu terus ditulis ya tentang sirah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah selesai untuk digali. Ya, nah kemudian ya kita lanjut dulu sebagai bukti syahadat dan cinta kita kepada Rasul. Ya, jadi ketika kita sekarang membahas sirah Nabi, ya mungkin ya dari Bapak Ibu sekalian tentu pernah ya membaca ataupun mempelajari sirah Nabi. Ya, tetapi kita tidak pernah bosan. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah. Kalau orang cinta itu kan nggak pernah bosan, ya kan? Walaupun misalnya ngobrolnya itu aja gitu ya, karena kita suka, karena kita senang kepada dia. Yang penting kan ada kebersamaannya. Jadi kita mendengar kisah Nabi Muhammad itu nggak pernah bosan karena kita punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, bahkan tadi pelajarannya tidak pernah habis untuk digali. Ya. Kemudian juga Rasulullah adalah teladan yang sempurna ya, tadi sudah dibahas. Yang ketiga, memahami Al-Qur'an, tafsir ya, kondisi ketika turun, peristiwa yang melatar belakangi yang disebut asbabun nuzul ya, dan pengamalan petunjuknya. Nah, jadi orang tidak bisa memahami Quran secara utuh kalau tidak memahami sirah Nabi. Ya, karena ayat-ayat itu dibaliknya ada kisah, ada sejarah, sehingga orang akan paham ya dengan maksud yang diinginkan oleh ayat itu kalau dia tahu ya tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Karena turunnya Al-Quran ini kan tidak secara sekaligus ya, tetapi secara berangsur-angsur. Selama berapa lama? 23 tahun. Nah itu kan sesuai dengan ada dua periode ya, itu periode Mekah dan periode Madinah. Nah di Mekah itu berapa tahun? 13, dan di Madinah selama 10 tahun. Nah itu kan turun, maka kita harus tahu turunnya ayat ini ketika dalam peristiwa apa, gitu ya, sehingga kita lebih paham dan tahu bagaimana cara mengamalkan ayat itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada lain, semuanya mengamalkan Al-Quran. Makanya ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak Rasulullah itu? Jawab Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana cara pengamalan Quran, yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak akan lengkap kalau kita tidak memahami bahkan menguasai keseluruhan kehidupan Rasulullah SAW. Nah, berikutnya merinci ya pengamalan Islam tadi ya secara keseluruhan. Kisah yang harus ditanamkan sejak kecil. Nah, jadi sirah Nabi ini menjadi ilmu yang penting dan bahkan paling awal yang harus diajarkan. Ya, bahkan dia menjadi cara menanamkan akidah kepada anak, menanamkan iman kepada anak dengan menceritakan kisah Nabi Muhammad. Ya, di samping dengan kisah nabi-nabi yang lain. Ya. Nah, inilah yang mulai hilang di kita. Ya, jadi anak-anak kita belum diajarkan sirah Nabi. Ya, padahal sebelum anak itu mengetahui cerita-cerita yang lain ya, apalagi cerita kartun ya, film-film dan sebagainya. Karena kisah ini sangat kuat di dalam membentuk karakter. Karena menjadi inspirasi. Ya, jadi model gitu ya, terbayang gitu di pikirannya
Ya, sehingga itu akan menginspirasi perilakunya. Makanya sebelum anak kita tahu tentang tokoh-tokoh kartun, ya, tokoh-tokoh film dan sebagainya, kenalkan dulu tentang Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad ini kan manusia yang paling hebat. Dari kehebatan-kehebatan itu akan menimbulkan rasa kagum kepada Nabi, akan menimbulkan rasa cinta. Ketika seorang anak sudah memiliki rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sudah memiliki rasa kagum, itu di situ sudah muncul keimanannya, ya, dan itu menjadi benteng bagi akhlaknya. Kita sebagai orang tua udah nggak repot lagi, ya, karena ada tokoh yang dia kagumi. Bahkan tokoh tersebut lebih dari kita sebagai orang tuanya. Makanya nanti kalau orang tua kadang juga berperilaku yang kurang baik, ya, di hadapan anak, tidak menjadi contoh, ya kan? Itu tidak akan dicontoh oleh anak. Kenapa? Karena tahu. Ya, karena dia tahu tentang Nabi Muhammad. Dia lebih mencontoh Nabi Muhammad SAW daripada kita sebagai orang tuanya. Bahkan bisa jadi kita malah yang ditegur oleh anak-anak kita. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Hasan, cicit Rasulullah. Jadi Ali bin Hasan tuh, Ali anaknya Hasan. Ya, Hasan anaknya Ali gitu. Nah, itu terkadang banyak, ya, para tokoh-tokoh Islam, ya, sahabat tabi'in atau para ulama itu nama ayah dengan nama anak itu sama. Ya, jadi ayahnya namanya Ali, anaknya namanya Ali lagi gitu. Namanya Ali bin Hasan bin Ali. Jadi ini cicitnya Rasulullah pernah bercerita, ya, menyampaikan pengalaman. Ya, kata beliau, kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Quran. Ya, kata Ali bin Hasan, kami itu dahulu, artinya waktu kecil, ya, pernah diajari perang-perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu Ghazwa dan Sariyah. Ghazwa dan Sariyah ini dua macam perang, ya. Nanti mungkin akan sedikit dibahas. Sebagaimana kami diajari satu surat di dalam Al-Quran. Jadi waktu kecil itu kan selain anak belajar membaca Quran, terutama menghafal surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek itu kan sangat isinya menanamkan keimanan. Jadi anak-anak itu selain menghafalkan surat pendek, juga diajarkan isi kandungannya agar tertanam iman. Nah, diiringi dengan mengajarkan kisah Nabi Muhammad. Ya, itu sudah luar biasa, ya, pendidikan dasar bagi anak-anak kita. Ya, jadi ini PR buat kita sebagai para orang tua, jangan kalah cepat dengan media, ya, jangan kalah cepat dengan TV, dengan YouTube, dengan Instagram dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kita harus lebih dulu sebagai orang tua itu mengenalkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Karena kan kalau di film, di kartun itu kan cuma tokoh fiktif, nggak ada pada kenyataannya. Ya, tapi kalau kisah Nabi Muhammad itu kehebatannya nyata. Bahkan dengan para sahabatnya juga yang hasil didikan Nabi itu sangat luar biasa kisah-kisahnya. Ya, sangat luar biasa. Ya, para sahabat tuh punya keistimewaan. Nah, itu perlu dikenalkan, ya, karena hari ini kan krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Ya, baik. Nah, mungkin untuk bedah buku ini kalau dibedah semua ya panjang, ya. Mungkin bisa sehari juga nggak cukup. Nah, jadi mungkin akan disampaikan secara ringkas saja gambaran umumnya, ya, tentang kehidupan Nabi Muhammad, ya, kesimpulan, ya, dari keseluruhan hidup Nabi Muhammad, sehingga bisa kita bagi, ya, kepada fase kehidupan beliau
supaya lebih mudah untuk memahami ya. Nah, paling tidak dalam kehidupan beliau itu ada 5 fase ya, kalau dibagi ada 5 fase ya. Usia beliau itu kan hanya 63 tahun. Mungkin dengan para bapak di sini jauh lebih singkat dari bapak di sini. Ada yang lebih dari 63, Pak? Tidak ada ya. Jadi Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Dan memang rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu segitu. Rasul pernah mengatakan, umru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang lebih itu bonus. Dikasih bonus sama Allah. Ya. Nah, tapi usia 63 tahun ini sangat luar biasa. Nah, bisa dibagi dari segi usia ya, dari usia 1 sampai 40 atau usia 0 ya sampai 40. Itu judul besarnya persiapan menjadi Rasul. Ya, dari usia 40 sampai 53, nah ini 13 tahun periode Mekah yang disebut dengan masa kenabian, artinya dakwah di Mekah. Ya, dan yang ketiga dari 53 sampai 63 itu 10 tahun periode Madinah. Ini yang disebut dengan Hijriyah. Ya, menjadi tahun Hijriyah. Nah, yang periode Madinah itu bisa dibagi lagi ya. Kalau dirinci dibagi 3. Ya, yang pertama tahun 1 sampai 5 Hijriah. Itu bisa dikasih judul pendirian negara Madinah dan perjuangan melawan musuh sampai tahun 5 Hijriah. Ya, karena kan waktu hijrah ke Madinah, di Madinah itu ya negara gitu. Jadi Rasul itu sebagai contoh ya, sebagai pemimpin negara. Pusatnya di Madinah tempatnya. Ya, sampai 5 tahun masih berjuang ya, perang-perang terjadi ya, sampai ketika sudah 5 tahun barulah ya mulai punya kekuasaan ya, maksudnya bisa mengalahkan musuh ya. Jadi dari tahun 6 sampai 7 itu musuh mulai takluk satu persatu dan mulai ada ekspansi Islam ya, keluar dari Madinah, keluar dari Jazirah Arab ya, atau Mekah dan Madinah. Lalu kemudian yang terakhir ya usia tahun 8 sampai 11 Hijriah. Nah, kemenangan yang terus meningkat. Jadi kalau disimpulkan ya, fasenya itu seperti itu. Nah, kita harus tahu episode-episode ya dari kehidupan Rasul, karena tidak semuanya diceritakan ya. Sebelum menjadi Rasul itu kan hanya usia-usia tertentu saja ya yang ada peristiwanya. Ya, dan tentu sebelum beliau lahir atau ketika beliau lahir pun sudah ada tanda-tanda kenabian. Ya, sudah ada tanda-tanda kenabiannya. Misalnya ketika lahir itu kan disebut tahun gajah. Ya, kenapa disebut tahun gajah? Ya, karena pada tahun itu ada gajah yang menyerang Ka'bah ya, dari Abraha itu kan. Ya, lalu kemudian oleh Allah dihancurkan ya dengan dikirimkan burung. Nah, namanya sebenarnya bukan ababil. Ababil itu sifat burung yang berbondong-bondong, ababil. Kita kan mengenalnya dari nama burung ababil ya, padahal ababil itu maknanya berbondong-bondong. Ya, kita sebut burung ababil ya, nggak apa-apa sih. Ya, dihancurkan sampai diabadikan dalam surat Al-Fil ya. Nah, itu kan ketika anak menghafal surat Al-Fil, kisahkan juga itu kisahnya, isi dari surat Al-Fil itu supaya anak tahu. Ya, nah ini kan sebagai apa? Penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan lahir pada tahun tersebut. Tentu peristiwa ini sebelum lahir ya, sebelum lahir beliau, tapi di tahun yang sama.
Ya, kenapa disebut pakai tahun gajah? Karena pada saat itu belum ada penentuan tahun, perhitungan tahun. Sehingga tahun itu disebut ya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun itu gitu. Jadi belum ada perhitungan tahun berapa pada saat itu. Ya. Lalu kemudian beliau lahir ya disusui. Ada 3 wanita ya, ada ibunya, kemudian Suwaibah al-Aslamiyah, ada kemudian yang dikenal dengan Halimatus Sa'diyah ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan setiap perjalanan hidup sejak kecil beliau sampai nanti usia 40 semuanya adalah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul dari semua sisinya. Ya, bahkan Rasul mendapatkan ASI, air susu. Ya, kenapa harus disusui oleh Halimatus Sa'diyah yang tempatnya ada di pelosok? Ya, ada di Arab Gunung. Karena air susu yang ada di Arab Gunung itu masih bersih, masih steril. Sedangkan di Mekah itu kan kota. Ya, orang kan banyak dari mana-mana ke situ. Ya, sehingga khawatir tercemar. Nah, makanya ini penting mempersiapkan anak itu dari mulai ASI-nya, memberikan ASI, ya kan, karena akan sangat berpengaruh. Kemudian di kampung Bani Sa'ad itu juga bahasanya masih terjaga, masih fasih. Nah, ini dari segi bahasa dipersiapkan Nabi Muhammad itu. Kemudian dari segi fisik tadi ya, selain dengan susu juga dengan fisik yang kuat, karena di kampung Bani Sa'ad ada gambarnya ya, biar enak ngelihatnya. Nah, sini ada gambar ini yang nggak ada penunjuk ya sini. Itu yang di atas itu kampung Bani Sa'ad. Sampai hari ini masih seperti itu kondisinya, bebatuan. Ya, jadi Nabi Muhammad di kampung Bani Sa'ad itu dengan kondisi alam yang seperti itu, ya alam yang bersih. Kemudian juga beliau berjalan berlari-larian ya di tempat yang naik turun terjal, itu kan melatih fisik. Jadi perlu anak itu sejak kecil dikuatkan fisiknya. Jangan sampai anak-anak kita sekarang cuma duduk di depan laptop, di depan gadgetnya ya, main game. Ini tidak baik ya untuk kesehatan fisik. Jadi Nabi Muhammad dari segi kesehatan fisik itu sudah dipersiapkan oleh Allah di kampung Bani Sa'ad itu. Ya. Kemudian ada titik. Oh iya. Nah, ini kan tempat lahirnya Nabi Muhammad ya. Ini tempat lahir. Ini nanti kuburan ibunya. Ya, kuburan ibu Nabi Muhammad itu Aminah. Ya. Nah, kemudian juga dari segi apa? Dari segi mental. Ya, dari segi mental juga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kan lahir dalam keadaan yatim. Ya, bahkan tidak bertemu dengan ayahnya karena meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Ya. Itu jadi dari segi mental, bahkan makanya ini menjadi teladan. Makanya misalnya ada anak-anak yang yatim, ketika dia membaca kisah Nabi Muhammad dia tidak akan bersedih karena nabinya saja sama yatim, gitu ya. Ini menguatkan kisah Nabi Muhammad ini ya. Kemudian ibunya juga usia 6 tahun juga kan meninggal. Bahkan kebersamaan dengan ibunya itu kan hanya 2 tahun ya, karena ketika lahir tidak lama dengan ibunya lalu dibawa oleh Halimatus Sa'diyah tadi. Rencananya 2 tahun ya, karena memang menyusui itu kan 2 tahun. Makanya dalam Al-Quran 2 tahun ya menyusui itu. Nah, tetapi ketika setelah 2 tahun, ketika akan dikembalikan ke ibunya, Halimah itu merasakan keberkahan yang luar biasa. Ya, padahal waktu mau diambil anak ini, bayi ini, awalnya merasa terpaksa Halimah itu. Kenapa? Karena ini kan anak yatim. Ya, tidak ada upah yang diharapkan. Tapi karena
belum dapat bayi satu pun yang untuk dibawa, akhirnya terpaksa membawa bayi Nabi Muhammad. Tapi ternyata ketika dibawa itu membawa keberkahan yang luar biasa bagi Halimah itu, sampai dia mau melanjutkan mengurus Nabi Muhammad sampai usia 4 tahun. Nah, di usia 4 tahun itulah terjadi peristiwa yang disebut pembelahan dada. Jadi ada dua malaikat berjubah putih yang mengambil Nabi Muhammad, dibelek dadanya, diambil bagian setannya, dicuci dengan air zam-zam di dalam baskom emas. Ya. Nah, teman-temannya pada takut. Lalu mengatakan Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Ya, lalu kemudian ditemui oleh ibunya, tetapi sudah kembali ya seperti semula, bahkan dengan wajah yang berseri-seri. Nah, dengan peristiwa itu Halimah takut sehingga dikembalikan ke ibunya. Bersama ibunya hanya sampai usia 6 tahun ya, karena wafat. Kemudian juga bersama dengan kakeknya. Nah, ini pelajaran kepemimpinan, karena kakek beliau itu pemimpin, Abdul Muthalib itu. Ya, tapi tidak lama sampai usia 8 tahun. Ini contoh dari isi di buku ya, ada gambarnya, ada judul-judulnya. Ya, kemudian usia 12 tahun. Nah, ini sudah perjalanan ke luar negeri. Nah, ini penting ya, agar anak mengetahui. Bukan istilahnya jangan seperti katak dalam tempurung, jadi harus tahu dunia luar gitu. Ya, Nabi bahkan perjalanan dagang ini untuk kemandirian. Jadi Nabi Muhammad itu dari usia 8 tahun itu sudah mandiri ya. Dari usia 8 tahun itu sudah mengembala kambing, lalu usia 12 tahun berdagang ke Syam bersama pamannya. Ya, jadi tidak terlalu bergantung ya kepada Abu Thalib. Lalu usia 15 sampai 20 ada perang Fijar. Nah, ini pengalaman militer. Ya, usia 25 menikah. Ya, usia dengan Khadijah, dan usia 35. Nah, ini ada pernah terjadi peristiwa yang merenovasi Ka'bah. Nah, di sini Rasulullah SAW usia 35 itu ya sudah dikenal ya oleh masyarakatnya sebagai Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Ya, ketika hampir berselisih, masing-masing kabilah itu merasa berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ya ke tempatnya. Hampir mau perang karena masing-masing kabilah merasa paling berhak. Ya, sampai diputuskan yang akan memberi keputusan itu orang yang pertama datang ya masuk ke Masjidil Haram. Ternyata orang tersebut adalah Nabi Muhammad. Dan semua mengatakan radina bil amin. Kami ridho, kami senang kepada al-amin. Jadi masyarakat pada saat itu semuanya sudah mengakui akan kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sekalipun. Sehingga itu menjadi modal ya untuk dipercaya ketika diturunkan wahyu oleh Allah. Ya. Nah, makanya harusnya kalau masyarakatnya itu tahu Nabi Muhammad itu orang jujur, amanah, ketika dia mengaku sebagai Rasul ya harusnya percaya, karena selama ini tidak pernah berdusta. Nah, tapi yang membuat mereka menolak bukan karena sifat kepribadian Nabi Muhammad ya, tapi karena gengsi dari mereka, tidak mau menerima. Ya, karena dianggap Nabi Muhammad masih anak baru kemarin, sedangkan mereka tokoh, para pemimpin, masa harus ikut ke anak yang baru kemarin, gitu ya. Nah, baru usia 37, nah ini beliau mulai gelisah dengan masyarakatnya, ya, yang menyembah berhala, yang minum khamr dan sebagainya. Ya, maka beliau melakukan uzlah menyendiri di Gua Hiro selama 3 tahun. Di Gua Hiro itu, jadi di Gua Hiro itu kan naik ya. Di sini ada gambarnya. Nah, ini ya. Di Gua Hiro itu kan cukup jauh ya, 2 mil dari Mekah itu, dan naik ke atas
Ya, nah sehingga di Gua Hiro itu kelihatan masyarakat di bawah itu. Jadi beliau prihatin melihat masyarakatnya ya yang seperti itu. Dan ketika mengangkat ke atas ke langit, ya melihat ada harapan gitu. Tapi belum tahu solusinya harus seperti apa. Nah, sampai usia 40 tahun diturunkanlah wahyu. Nah, makanya wahyu pertamanya pun di Gua Hiro. Nah, Gua Hiro ini kan kecil ya. Bagi yang sudah pernah ke sana bisa tahu. Ini panjangnya itu hanya 4 asa ya, sekitar 2 meter. Lebarnya hanya 3/4 atau 1 hasta atau setengah meter. Ya, hanya itu persiapan menjadi rasul. Lalu diangkat menjadi rasul itu usia 40. Nah, usia 40 ini usia kematangan. Ya. Dan menjadi rasul itu kan tugas paling berat. Ya, lebih berat dari tugas apapun. Makanya kalau tugas selain rasul itu rata-rata di usia setengah ya, dari setengah dari 40 tahun, rata-rata usia 20 tahun para sahabat misalnya, para ulama itu sudah berkarya. Ya, karena peran-peran tugas-tugas yang di bawah tugas rasul. Ya, nah tetapi tugas rasul ini karena sangat berat, perlu 2 kali lipatnya, yaitu usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. Makanya ini menjadi fase penting bagi manusia usia 40 tahun. Sampai oleh Allah kan disebutkan idza balago arba'ina sana. Ya, udah matang biasanya. Makanya kalau orang udah baik ya usia 40 tahun insya Allah kesananya aman. Tapi usia 40 tahun belum baik juga, nah itu sulit. Ya, sulit kesananya itu. Nah, di periode kenabian ya, masa periode dakwah di Mekah, ini juga sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi walaupun periode Mekah itu 13 tahun, peristiwanya tidak terlalu banyak. Ya, adapun Madaniyah ya, Madinah, walaupun 10 tahun tapi peristiwanya sangat banyak. Ya. Nah, di sini beliau ketika mendapat wahyu pertama lalu berdakwah menyampaikan selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, yaitu yang masuk Islam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Ya, ada sekitar 130 orang ya. Nah, baru tahun keempat itu dakwah secara terang-terangan. Nah, disinilah mulai mendapatkan tantangan yang berat ya, banyak penyiksaan dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi luar biasa ya perjuangan beliau itu, sampai kemudian hijrah ya, mencari perlindungan ya ke Habasyah ya, dan seterusnya ya. Nah, ini Bukit Sofa ya, tempat Rasul mengumumkan ya dakwah ya secara terang-terangan. Nah, sampai kan pernah Rasul itu diboikot selama 3 tahun. Ya, artinya tidak boleh berhubungan dengan Nabi Muhammad ya, dan keluarganya. Ya, tidak boleh jual beli, tidak boleh menikah, tidak boleh melakukan transaksi dan sebagainya. Ya, ini luar biasa. Hanya tinggal di Syi'ib. Syi'ib itu lembah. Nah, ini sekarang seperti ini ya, lembah Syi'ib Abu Thalib, di mana kemudian sampai kehabisan makanan ya, sampai makan dedaunan selama 3 tahun itu. Dari tahun 7 kenabian sampai 10. Nah, setelah tahun 10 kenabian, justru tahun 10 itu menjadi tahun kesedihan. Ya, kenapa? Karena meninggalnya istrinya yang selama ini sangat membantu beliau, Khadijah, lalu meninggal Abu Thalib, pamannya yang selalu membela. Ya, walaupun kan ternyata di akhir hayatnya tidak sampai masuk Islam. Karena hidayah itu memang rahasia Allah ya. Makanya Abu Thalib itu menjadi orang yang paling ringan siksanya di neraka, karena memang selalu membela Nabi. Ya.
Nah, ini hijrah ke Thaif, tapi kemudian mendapat penolakan. Ya, secara ringkas saja mungkin. Lalu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini sebagai hiburan. Jadi akhir periode Mekah itu ada Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu hiburan bagi Nabi Muhammad setelah mengalami banyak ujian yang berat. Ya, diajak wisata oleh Allah dengan malaikat Jibril ke langit 1, 2. Nah, di situ nanti bertemu dengan para nabi sampai langit ke-7, melihat surga, neraka dan sebagainya. Ya, ini untuk menguatkan jiwa Nabi Muhammad sehingga setelah itu semangat lagi Rasul untuk terus berdakwah. Nah, setelah itulah kemudian kan muncul cikal bakal nanti masuk Islamnya orang-orang Madinah, yaitu dimulai dengan 6 orang anak muda. 6 orang anak muda yang mau menerima dakwah Rasul ya pada akhir-akhir periode Mekah. Nah, lalu nanti tahun depan datang lagi dengan jumlah yang banyak sampai mereka siap menerima kalau Rasul hijrah ke Madinah. Nah, sehingga ketika hijrah itu disambut ya oleh para penduduk Madinah ya. Ini Masjidil Aqsa. Nah, ini ada Baiat Aqabah. Jadi orang-orang yang dari Madinah ketika datang ke Rasul itu dibaiat ya sampai 2 kali ya, ada Baiat Aqabah 2 kali. Nah, periode Madinah juga cukup banyak ya peristiwanya, di setiap tahun itu banyak peristiwa. Ya, nah tahun pertama itu yang beliau lakukan ya belum terjadi perang besar di tahun 1 itu karena persiapan dulu. Apa yang beliau persiapkan? Pertama membangun masjid dulu. Nah, karena masjid ini sebagai tempat persatuan umat Islam. Ya, berkumpulnya di situ, lalu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ya, membuat piagam Madinah, perjanjian. Ya, jadi perlu harus komitmen masyarakat yang tinggal di Madinah itu. Nah, barulah nanti tahun 2 terjadi perang besar pertama yang disebut Perang Badar. Nah, kaitannya kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, Perang Badar itu kan turun surat Al-Anfal. Jadi para bapak ibu kalau baca surat Al-Anfal itu kaitannya dengan Perang Badar. Ya, dan surah Al-Baqarah awal turun di Madinah karena Rasul ketika akan membangun Madinah itu kan perlu panduan. Nah, panduan paling awalnya itu surah Al-Baqarah. Makanya dijelaskan 2 tugas manusia. Pertama ibadah kepada Allah, yang kedua menjadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dijelaskan hukum-hukum yang cukup lengkap di surah Al-Baqarah itu, dari mulai sholat sampai urusan negara sampai urusan jihad dijelaskan. Nah, dengan penjelasan-penjelasan dari surah Al-Baqarah itu kemudian di tahun 2 Hijriah diamalkan dalam Perang Badar. Lalu turun Al-Anfal yang menceritakan, mengambil pelajaran, petunjuk dari Perang Badar itu di surat Al-Anfal. Makanya kan dinamai Al-Anfal rampasan perang, karena masalah yang dihadapi pertama justru bukan masalah menghadapi orang kafirnya, tapi setelah perangnya ketika mendapat harta rampasan. Maka diawali dengan membahas Al-Anfal, harta rampasan perang. Lalu kemudian tahun 3 peristiwa besarnya Perang Uhud. Nah, kalau Perang Uhud ini kekalahan. Nah, di situ ada pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana Rasul kaum muslim itu mendapat kekalahan di Perang Uhud. Kenapa? Alasannya karena pasukan pemanah yang tidak taat kepada Nabi. Jadi ada 50 orang di atas bukit rumah itu, jangan kalian turun apapun yang terjadi. Tapi ternyata ketika dilihat sudah menang, orang kafir itu sudah mundur, itu enggak sabar. 40 orang turun karena berebut harta rampasan. Maka terjadilah kemudian ada Khalid bin Walid yang pada saat itu masih kafir, dengan pasukan kudanya menyerang dari belakang. Dan pasukan orang kafir yang mundur tadi itu ketika tahu pasukan Khalid menyerang, dia kemudian balik lagi menyerang, sehingga terkepung dari 2 arah kaum muslimin itu ya sampai menyelamatkan ke Bukit Uhud. Dan Rasul juga pada saat itu banyak luka-luka sampai berdarah. Nah, ini kan pelajaran bagaimana ketika umat Islam itu kalah. Nah, sekarang kan umat Islam kalah.
Ya, yang berkuasa orang-orang kafir, orang-orang yang musuh Islam, ya. Nah, maka penting mempelajari kisah perang Uhud itu, dan berkenaan dengan perang Uhud ini turun surat Ali Imran. Jadi kalau ingin tahu bagaimana rincian pelajaran dari perang Uhud itu adanya di surat Ali Imran. Tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergulirkan di antara manusia. Ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Rinciannya di surat Ali Imran. Kemudian tentang Yahudi, ya, Bani Nadir tahun keempat. Berkenaan dengan Bani Nadir ini, ada pengepungan terhadap Bani Nadir, turun surat Al-Hasyr. Hasyr itu kan pengepungan, maksudnya pengepungan Yahudi Bani Nadir. Ya, tahun kelima ada perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab. Nah, ini kaitannya dengan surat Al-Ahzab. Itu kan perang Khandaq. Ya, ini gua Sur, ya, waktu Rasul hijrah ke Madinah. Masjid Quba, masjid pertama dibangun waktu ke Madinah, ya, sebelum Masjid Nabawi. Nah, ini gambaran, ya, replika dari rumah Nabi dan Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi itu seperti ini, belum ada atap, jadi atapnya itu hanya di bagian depan aja. Ya, kenapa ini ada dua? Karena sebelumnya kan waktu awal ke Madinah masih kemana kiblatnya? Masih ke Masjid Al-Aqsa. Waktu di Mekah memang Rasul menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjid Al-Aqsa. Tapi waktu hijrah ke Madinah menghadap ke Masjid Al-Aqsa, otomatis Ka'bahnya di belakang. Ya, sampai Rasul itu berdoa sampai 16 bulan. Berdoa kepada Allah agar dipindahkan kiblatnya. Nah, ini coba, ya, ini jadi pelajaran. Nabi aja berdoa 16 bulan baru dikabulkan. Ya, kita doa ingin segera, cepat gitu. Ya, nah baru dikabulkan dengan turun surah Al-Baqarah yang juz 2 itu, ya, saya qulu sufaha, ya. Itu kan berkenaan dengan itu. Nah, ketika dipindahkan kiblat otomatis berbalik 180 derajat. Nah, sehingga yang tadinya bagian depannya itu menghadap ke Masjidil Aqsa, ketika berubah ke Masjidil Haram, ya otomatis dibuat lagi gitu, ya. Nah, ada yang bekasnya itu, nah itulah yang disebut dengan sufah. Makanya ada ashabus sufah, para sahabat yang tidak punya rumah, yang belum menikah dan sebagainya, termasuk Abu Hurairah. Itu kan tinggalnya di situ, sufah itu. Ya, nah kamar-kamar istri-istri Nabi itu ada di pinggirannya seperti ini. Ya, sejak awal ke Madinah itu kan baru dengan Aisyah, ya, dan Saudah. Ya, nanti nuntut, ya, tahun 3, ya, kemudian ada menikah dengan Hafsah, ya, anaknya Umar, dan seterusnya. Makanya disebut Al-Hujurat. Makanya ada surat Al-Hujurat. Hujurat itu artinya kamar-kamar. Jadi tidak besar, sempit. Makanya kan kita tahu ada hadis ketika Rasul sholat malam di rumah, di kamar beliau, itu kaki Aisyah itu menghalangi tempat sujud Nabi. Ya, pas mau sujud kan digeser gitu. Itu menunjukkan apa? Sempit kamarnya. Ya, bahkan kasurnya juga tidak mau dikasih kasur yang enak, yang empuk. Jadi tikar kasar, ketika beliau bangun itu ada garis-garis di punggung beliau. Ya, sampai sahabat, ya, Umar bertanya, "Ya Rasul, engkau ini utusan Allah, pilihan Allah. Ya, sedangkan itu raja-raja Romawi, raja Persia begitu enak hidupnya, ya, ada para pengawal, ada istana dan sebagainya. Engkau ini kan lebih mulia dari mereka. Kenapa engkau hidup dengan cara seperti ini, ya Rasul?" Apa jawaban Rasul? "Wahai Umar, apakah engkau tidak rela biarkan untuk mereka dunia, ya, sedangkan bagi kita ini akhirat. Bagian kita ini di akhirat. Ya, di dunia ini ingin dengan hidup yang zuhud, yang cara seperti itu. Ya, karena ya ingin mendapat kebahagiaan itu penuh di akhirat nanti di surga." Ya, nah ini kalau dipelajari ini sangat luar biasa, ya, kisah-kisah beliau. Bahkan termasuk dengan para istrinya ini. Kenapa istri Rasul banyak? Mungkin ibu-ibu jangan sampai ketika melihat istri Rasul banyak, ya udah nggak mau baca gitu.
Justru kenapa istri Rasul banyak itu karena masing-masing istri beliau itu akan menjadi teladan bagi para perempuan muslimah yang beda-beda karakternya. Misalnya ibu, wah saya mah lebih cocok dengan Aisyah. Nah, berarti kan dia teladan kepada Aisyah. Ya, dia itu misalnya dalam bidang ilmu, keistimewaannya. Ya kan, tidak punya anak. Bahkan setelah Rasul wafat kan usianya masih muda kan, dan tidak boleh nikah lagi kan. Jadi usia yang masih panjang itu dijalani oleh Aisyah itu disibukkan dengan ilmu. Ya kan, ada Khadijah, oh saya lebih cocok kepada Khadijah dan sebagainya. Ya, jadi ini menjadi teladan bagi karakter yang berbeda-beda bagi setiap perempuan muslimah. Gitu ya. Jadi perlu untuk kita pelajari ya. Dan tentu banyak alasan ya kenapa Rasul menikah ya. Tentu bukan semata-mata karena hawa nafsu ya. Ada misi gitu, ada ini. Dan itu semua saya jelaskan tentang masalah poligami dan sebagainya, ada penjelasannya ya, walaupun ringkas tapi bisa menjawab kerancuan-kerancuannya. Nah, ini gambaran kamar Rasul, tempat makan dan sebagainya. Ya, sangat sederhana ya. Demikian Nawawi ya sekarang. Nah, ini tadi ya sudah ya sekilas kita bahas tentang perang-perang, dan ini surat-surat yang dikirimkan kepada para raja ya untuk mengajak masuk Islam. Nah, di akhir itu tahun 11 Hijriah itu adalah hari-hari akhir ya bagi Nabi SAW, karena tahun 11 itu tidak lama, hanya Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasul meninggal. Ya, nah di sini dijelaskan ya detik-detik meninggal Rasul. Ada tanda-tandanya dulu ya sebelum Rasul meninggal itu. Lalu nanti 1 pekan sebelum meninggal, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, itu ada kisahnya masing-masing. Ya, nah di akhir itu ada pembahasan tentang rumah tangga Nabi ya, tadi mengenal istri-istri beliau, anak-anak ya, cucu dan sebagainya. Barangkali itu mungkin ya secara ringkas saja yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk terus mempelajari ya tentang kehidupan Nabi yang tidak akan pernah selesai sebetulnya untuk kita gali, dan itu sangat luar biasa menjadi panduan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang luar biasa ini, mudah-mudahan bisa menambah menumbuhkan rasa cinta kita pada Nabi kita semua ini, Rasulullah SAW. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit 5 atau 7 menitan untuk sesi tanya jawab. Ada yang saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi kan kita lihat bahwa ternyata piagam wanita itu disiapkan pada tahun pertama Hijriah atau tahun pertama di Madinah. Kemudian saya menduga, melihat ada hubungannya dengan pengalaman Rasulullah ketika berumur 20 tahun. Beliau ikut terlibat dalam perang dan diplomasi militer yang disebut saja Hilful Fudul. Saya pikir itu pasti sangat berpengaruh ketika membangun piagam Madinah itu. Nah, piagam Madinah itu kan hakikatnya adalah bagaimana membangun masyarakat sehingga semua pihak menjadi senang, kan begitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan justru, dan ini mohon maaf bukan bermaksud mewakili orang-orang yang anti kepada Islam, tapi memang saya membaca kenapa mereka kemudian skeptis melihat bahwa setelah itu terjadi banyak perang. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Gitu. Satu sisi sudah dibangun kesepakatan yang demikian bagus harusnya, pastinya pasti yang terbaik, tapi kemudian terjadi perang-perang setelahnya. Gitu. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustaz Dedi? Langsung ya. Nah, jadi memang Islam itu ya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi lebih mendahulukan perdamaian dari perang. Karena perang itu bukan tujuan.
ya dia adalah wasilah saja. Ya, nah makanya Rasul itu tadi sudah dari sejak usia 15 sampai 20 tahun sudah tahu yang namanya perang, sudah mengalami perang tadi ya, perang Fijar, dan di akhirnya itu setelah perang Fijar itu ada perjanjian damai yang disebut dengan Hilful Fudul. Ya, jadi Rasul sudah tahu itu, dan tentu tadi berpengaruh ya itu sebagai pengalaman beliau bagaimana bisa mengajak masyarakat itu berdamai. Nah, kenapa terjadi perang? Nah, itu terpaksa karena bukan Rasul yang memulai perang, bukan kaum muslimin yang memulai perang, maka kita perlu membaca sejarahnya. Ya, di mana para musuh-musuh ini mereka tidak tahu bahasa perdamaian, taunya bahasa perang. Makanya waktu Rasul hijrah ke Madinah itu permusuhan dari kafir Quraisy itu kan tidak berhenti. Ya, sampai mengirimkan utusan mengancam sewaktu-waktu akan datang untuk menyerang kalian, menghabisi kalian. Sampai Rasul tidak merasa aman, memohon para sahabat untuk menjaga rumah beliau. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu selalu menjaga di malam hari itu, sampai kemudian turun ayat yang menjamin keamanan Rasulullah SAW yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi engkau ya dari orang. Ketika turun surat ayat itu, kemudian kata Rasul, wahai Sa'ad, sudah tidak perlu engkau jaga lagi. Ya, jadi ketika hijrah ke Madinah itu bukan berhenti, terus ya sampai kemudian terjadi perang. Nah, ketika dalam perang Badar itu kan ada pasukan dagang. Kenapa kemudian dicegat? Nah, kalau orang sekilas melihat seakan-akan kaum muslimin kok menghadang orang mau dagang, bahkan merampas. Tidak, ini masih dalam kondisi perang. Karena harta-harta kaum muslimin yang ada di Mekah itu dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga wajar dalam kondisi perang itu ya untuk mengambil. Makanya dihalalkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya harta rampasan perang. Itu dibolehkan, Pak, dihalalkan. Jadi dalam kondisi perang itu boleh. Ya, sampai nanti dalam tadi tahun ke-6 Hijriah barulah orang-orang kafir Quraisy itu mereka mulai menyadari kekuatan kaum muslimin, dan mereka sendiri yang meminta perjanjian damai yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy itu meminta damai, ya diterima oleh Rasul. Walaupun dari segi butir-butir perjanjian di Hudaybiyah itu ada sahabat yang merasa tidak puas, agak berat sebelah gitu. Tapi Rasul menerima. Ini menunjukkan Rasul itu lebih cinta damai daripada berperang. Gitu ya. Bahkan dalam perang pun dalam Islam itu enggak sembarangan, ada adab-adabnya. Tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, tidak boleh merusak. Ini sangat luar biasa adab dalam Islam itu. Jadi salah kalau orang menyangka Islam ini disebarkan oleh pedang, itu keliru dia. Tidak memahami sejarah yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi itu hanya terpaksa saja ya, kondisi darurat. Ya, makanya buktinya Indonesia ini membuktikan bahwa Islam tidak selamanya disebarkan dengan perang, dengan pedang ya. Di Indonesia kan tidak disebarkan dengan perang, sudah dengan cara damai masuknya Islam ke Indonesia, begitu ya. Jadi itu diantara buktinya ya. Barangkali ada yang lain. Ada satu atau dua lagi, cukup, atau ini terakhir mungkin satu. Di sini kan tulisannya sirah. Ini kita harus tahu juga. Kira-kira kita sering mengenal juga istilah tarikh. Ya, ya. Apa bedanya sirah dengan tarikh? Tarikh itu artinya sejarah, atau kadang diartikan tanggal ya, tarikh sekian, tanggal sekian. Ya, jadi kalau tarikh itu sejarah dan dia lebih umum. Ya, kalau tarikh Islam, sejarah Islam ya berarti kan dari mulai sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat ya, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, jadi lebih umum. Nah, sedangkan sirah Nabawiyah ini lebih khusus tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Jadi lebih khusus sirah itu ya. Alhamdulillah. Itu barangkali ada penutup. Iya, cukup aja mungkin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan juga menumbuhkan rasa cinta kita pada baginda Nabi SAW. Sebelum ditutup, Ustaz membawa buku berapa ini? Sudah 20-an. Ada 20-an. Jadi emang cetak pertama itu 1000 eksemplar, saya tinggal
20 lagi dan beberapa sudah pesan 17, berarti ada sisa 3. Masih ada di penerbit sekitar 20. Ada 20-an lagi di penerbit. Jadi emang sedikit lagi stoknya. Bagi Bapak Ibu nanti yang sudah memesan, insya Allah nanti transaksinya di luar ya. Dari awal sampai akhir alhamdulillah ada buku berjalan lancar dan mohon doanya Ustaz juga sudah menerbitkan buku baru terkait dengan akidah terkait dengan akidah. Kita doakan mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan untuk umat ya agar lurus dalam berakidah dan mudah-mudahan suatu saat bisa dibedah juga di sini gitu. Dari awal sampai akhir alhamdulillah kita berjalan lancar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mengingatkan Bunten mewakili Pak Dadang jam 8:30 ada kajian bersama Ustazah Devi di sini. Mudah-mudahan bisa menghadiri kembali. Ditutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanti ke istri aja ya. Kesempatan biasa ya. Ayo, berikut, ada itu.